Matchday, laga pertandingan di grup C kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 telah berakhir dan sebagaimana kita tahu, masing-masing tim tuan rumah berhasil memetik kemenangan di pertandingan. Arab Saudi menjamu tim Cina berhasil dengan skor tipis 1-0 untuk Arab Saudi. Sementara Jepang ketika menjamu Bahrain menang dengan 2-0. Sementara Indonesia ditekuk, bahasa tepatnya dibantai dengan skor 5-1. Ini dia klasemen sementara setelah pertandingan ketujuh di babak penyisihan grup C. Mendalami hasil pertandingan Australia menjamu Indonesia semalam. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisanya kita mengalami kekalahan telak 5-1 sebagai gol hiburan oleh Romani di menit-menit akhir babak kedua. Sementara Australia menciptakan lagi gol kelimanya di menit ke-90 babak kedua. Apa yang terjadi di lapangan saat itu? Saat peluit panjang ditiup oleh sang wasit, gemuruh STY Kluivert out bergemuruh di Stadion Allianz atau Sydney Football Stadium. Ini nggak sempat disorot oleh kamera karena kegembiraan pemain-pemain Australia di lapangan dengan kemenangan yang meyakinkan 5-0. Kalau kita bandingkan di era kepelatihan STY, Indonesia belum pernah mengalami kekalahan telak sampai sebanyak ini. Ya, Indonesia memang dikalahkan oleh Jepang dengan skor 4-0 di SUGBK, tapi di saat itu SBY sudah mampu menatap pemain dan juga ya kalau dilihat SBY sudah membentuk karakter dan pondasi timnas Indonesia hingga menjadi tim yang cukup solid, bukan cukup lagi ya, tim yang solid. Makanya di kepelatihan STY pola formasi yang ditampilkan lebih bertahan, berbeda dengan gembar-gembor ataupun yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, total football katanya, yang pastinya bisa berhasil memenangkan setiap laga pertandingan, tapi kenyataannya ya masih tumpul. Bukan tumpul, sebenarnya di awal-awal, menit awal, kalau kita melihat pertandingan kemarin, tim Australia sedikit kaget ya, bukan kaget tapi melihat pola permainan yang diterapkan oleh timnas. Mereka kurang percaya bahwa ini tim Indonesia ya sejak lama, tapi ketika Indonesia terus menyerang di 15 menit pertama itu, nah itu kan banyak tercipta peluang peluang yang pasti bisa menjadikan gol, tapi ternyata Kevin Dix belum berhasil atau Dewi Fortuna tidak berpihak pada timnas Indonesia. Ya, sejak kegagalan tendangan penalti Kevin Dix, para
pencinta sepak bola Indonesia sudah agak khawatir. Ini pertanda apa nih? Pertanda apa Kevin Dix yang biasanya bisa menjebol gawang, apalagi ini di titik penalti, malah mantul mengenai sudut mister gawang lawan. Ini alamat apa ya? Alamat Indonesia bakal kalah. Dan bakal kalah ini juga nggak sampai kepikiran bahwa skornya akan terjadi begitu. Nasi sudah menjadi bubur, tapi kalau bulan Ramadan begini makan bubur ya kurang mantap ya. Ini kita kayak pengen nyanyi, selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelakukan datang untuk buktikan di laga putaran keempat. Itu mungkin nasib yang dialami timnas saat ini. Aduh, kita memang sedikit merasa bahwa Indonesia kemungkinannya kesulitan akan menghadapi tim Australia, karena selama ini pembicaraan bar-gemborkan mulut besar sosial media dan jurnalis memberitakan tentang ya kehebatan timnas Indonesia, tapi apa yang terjadi? Kita nggak pernah melihat kekuatan yang akan ditampilkan oleh Australia pada laga ini. Dan yang terjadi adalah menang besar. Kita dibantai dengan skor 5-1. Bila melihat lebih jauh dan lebih dalam pertandingan kemarin itu, para pemain kurang padu. Ya ini ya, lini pertahanan. Di awal ya kita bisa menyerang karena ya mungkin ini ya semangat. Ya pastinya di antara menit-menit awal ke menit ke-10 ke menit ke-15 sudah ada instruksi dari Coach Patrick Kluivert dan menyebabkan perubahan bukan malah menjadi lebih baik, tapi ruang yang menutup pergerakan bola dari tim Australia. Ya coba kita perhatikan ya, ketika pemain Australia siapa tuh namanya, Irwin lari. Ya sebenarnya si Irwin, si gondrong ini kan harusnya dijaga, dan yang siap untuk menjaga ya harusnya yang padu benar-benar sudah teruji. Yang sudah teruji itu adalah Rizky Ridho Jesus dan Kevin Verdong, atau yang agak di depan Kevin Dix, Tom Haye juga. Tapi ketika dipasang sebagai pertahanan, Mes Hilger tandem dengan Jay Inces, ya kelihatan kurang padu. Dari beberapa pertandingan ya kita melihat, kita membaca, dan teman-teman juga pasti melihat lebih padu dan bisa lebih siap ketika Rizky Ridho bersama Jay Inces dipasang sebagai lini pertahanan timnas Indonesia. Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur dan kita benahi untuk hadapi tim Bahrain di hari Selasa. Berikut ini kita lihat ulasan dari Sumar TV tentang ya sisa-sisa pertandingan kemarin. Coba kita dengarkan dan kita simak dari Sumar TV. Skuad asuhan Hajime Moriyasu nyaman di puncak grup C dengan 19 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Posisi kedua diisi oleh Australia dengan 10 poin setelah menghajar timnas Indonesia 5-1 pada Kamis sore WIB. Sementara Bahrain berada di peringkat 5, satu peringkat di bawah timnas Indonesia dengan poin yang sama, yaitu 6. Perlu diketahui, kekalahan 1-5 atas Australia tidak membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pupus. Namun, untuk menembus peluang itu, skuad Garuda juga mesti bersaing ketat dengan 4 pesaing lain yang masih sama-sama memiliki kans, yaitu Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Lantas, bagaimana hitung-hitungan agar timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 untuk finish 2 besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia tidak membutuhkan keajaiban, tapi timnas Indonesia wajib menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, yakni membungkam Bahrain 25 Maret 2025, mencukur China
5 Juni 2025 dan menggasak Jepang 10 Juni 2025. Jika kondisi di atas terjadi, koleksi angka timnas Indonesia menjadi 15 poin. Kemudian, untuk menembus playoff alias ronde 4, pasukan Patrick Kluivert mesti menang dalam 2 laga beruntun, yaitu lawan Bahrain pada 25 Maret dan Tiongkok pada 5 Juni. Timnas Indonesia akan punya total 12 angka. Garuda juga akan secara otomatis bakal mematikan langkah Bahrain dan Tiongkok yang sekarang ada di posisi 5 dan 6 klasemen grup C. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakini peluang tim nasional Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya dikutip pada Kamis. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada. Lanjutnya, selain itu, Erick Thohir juga mengatakan tak pasang target tinggi di laga debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Kalau saya yang penting kan menyiapkan tim sebaik-baiknya, supaya mimpi kita kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Tapi memang waktunya terlalu mepet, masak dikasih target yang berat, imbuhnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya harus kerja keras pasca kekalahan dari Australia tersebut. Soalnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Kami harus bekerja. Bahrain sudah 5 hari di depan mata dan mencoba meraih hasil yang baik melawan Bahrain, kata Kluivert pasca pertandingan timnas Indonesia versus Australia. Kluivert pun mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kekalahan dari Australia tersebut. Walaupun kalah, dia tetap mengapresiasi semangat juang skuad Garuda. Tapi pertama-tama kami harus mencerna pertandingan ini, ujar Kluivert. Namun sekali lagi, mentalitas kerja, etika para pemain, saya sangat senang dengan hal itu. Dan jika Anda kebobolan gol seperti ini karena kesalahan pribadi, Anda harus bekerja dan itu normal, imbuhnya. Di lain sisi, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal kekalahan tim Garuda dari Australia. Shin tetap mengapresiasi perjuangan mantan anak asuhnya, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Para pemain bekerja keras, pressing depan juga sangat baik. Tetapi karena tidak banyak waktu latihan, sepertinya banyak lepas ketika man-to-man. Mungkin penyebab kalah di situ set piece juga, kata Shin Tae-yong usai menghadiri kegiatan nonton bareng di Jakarta. Indonesia juga kebobolan 2 gol lewat set piece sepak pojok. Menurut Shin Tae-yong, hal itu sangat disayangkan. Shin juga mempertanyakan kenapa Rizky Ridho tidak dimainkan. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya tidak perlu kita kemasukan lewat set piece, tapi kemasukan lewat set piece. Mungkin pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan set piece, imbuhnya. Kalau Rizky Ridho banyak kelebihannya, terutama chemistry-nya dengan Jay Itzes yang sangat kuat. Kita lupakan kekalahan yang sangat mengecewakan dan sungguh menyakitkan ini, 5-1 di kandang Australia. Mari kita tetap tenang, membenahi serta melihat apa-apa saja yang perlu diperbaiki di tim nasional kita. Pertandingan berikutnya Indonesia akan menjamu Bahrain, Jepang akan menjamu Arab Saudi, sementara Australia juga akan menjamu Tiongkok, Cina. Kita berharap pada pertandingan berikut Indonesia bisa memetik kemenangan menghadapi Bahrain. Jangan sampai, nih di garis tebal-tebal, jangan sampai kita dibantai di kandang yang seperti terjadi 10-0 pada tahun 2010 lalu. Aduh, ini jangan sampai. Ya itu, kita berharap kemenangan kita bisa raih. Nggak usah muluk-muluk deh. 1-0 menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi itulah pertandingan sepak bola. Sepak bola itu tanpa gol pada setiap pertandingan kurang mantap ya. Tapi kalau golnya banyak seperti kejadian ketika Australia menjamu timnas Indonesia dengan skor 5-1, itu 6 gol yang terjadi. Dan
penonton juga semakin semangat menyaksikan. Bukan cuma untuk penonton tuan rumah, tapi penonton tim tamu, penyokong, pencinta sepak bola, supporter Indonesia yang ada di stadion juga ikut bersemangat, terus memberikan semangat untuk timnas. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harapkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok di hari Selasa nanti, Indonesia juga bisa menciptakan banyak gol. Tapi kemungkinan itu, ya kita tahu sendiri, Bahrain adalah juara Piala Toro. Dan kehebatan Bahrain dijamu Jepang bisa memberikan perlawanan yang cukup mantap. Ketika menjamu Samurai Biru di Bahrain, mereka dikalahkan dengan skor 5-0. Tapi ketika Jepang menjamu Bahrain, cuman bisa menjebol gawang dengan skor 2-0. Ya, kita berharap kalau keajaiban nggak ada, kerja keras para pemain kita. Kita berikan kesempatan untuk beristirahat. Mereka pasti sudah akan menyaksikan review pertandingan, ulasan pertandingan, dan ulangan-ulangan pertandingan yang terjadi di Australia semalam. Nah, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa sebenarnya sepak bola harus ekspres. Sepak bola itu harus perencanaan yang matang. Apa ya? Perencanaan yang matang, semuanya kan harus butuh latihan, harus butuh kesabaran, harus butuh juga dukungan dan semangat tak pernah padam itu. Terima kasih sudah menyimak kanal Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Kita nantikan di hari Selasa Indonesia menjamu Bahrain. Assalamualaikum.